Tugas besar 2 organisasi dan manajemen perusahaan industri. Dari Muhammad Ramli 416-183-10047. Teknik Industri Mercu Buana. Jurnal evaluasi posisi utama dan karyawan tingkat manajemen dalam industri manufaktur pada kasus Ceko. Ditulis oleh Petra Horvatova, Sarka Vaikovska, Lenka Kauerova, Friedrich Fraf Larsen. Diterima 24 Desember 2019 dan diterbitkan pada 27 Desember 2019. Latar belakang. Pentingnya untuk mempertimbangkan bahwa posisi kunci dan manajemen karyawan selalu berhubungan erat dengan manajemen karyawan berbakat atau talent management. Hasil dari manajemen karyawan berbakat harus didasarkan pada model Develop, Deploy, Connect atau DDC. Model DDC tidak hanya fokus untuk mendapatkan dan mempertahankan, tetapi pada pengembangan keterampilan karyawan, penempatan mereka ke posisi-posisi di mana mereka dapat menggunakan potensi dan pengetahuan mereka, dan hubungan mereka dengan orang-orang yang dapat membantu mereka dalam pemenuhan tugasnya. Rumusan masalah berdasarkan tujuan penelitian. Apa tujuan dari evaluasi sumber daya manusia pada posisi utama dan karyawan dalam industri manufaktur? Tentang metode penelitian. Bagaimana cara mengevaluasi dan menentukan strategi pada posisi kunci dan karyawan untuk meningkatkan keterampilan karyawan dan penempatan mereka di posisi-posisi yang tepat. Tentang hasil penelitian. Apa fungsi dan manfaat evaluasi posisi utama dan karyawan dalam tingkat manajemen industri manufaktur? Berdasarkan kesimpulan, apakah sistem evaluasi tersebut dapat diterapkan pada semua tingkatan manajemen industri manufaktur? Tujuan dari jurnal ini adalah untuk mengevaluasi level saat ini dari posisi kunci dan manajemen karyawan di lingkungan bisnis Ceko dan untuk mengusulkan proses penerapan dan penerapannya yang efektif dalam praktek. Teori dasar. Posisi kunci ditentukan oleh 4 kriteria. Kealamian kegagalan jangka pendek karyawan yang bekerja di posisi ini dapat membawa dampak serius pada indikator ekonomi atau bisnis. Keunikan posisi menuntut kompetensi seperti itu sekarang atau di masa depan yang unik dan spesifik untuk perusahaan. Permintaan untuk posisi seperti itu ada atau akan ada permintaan besar di pasar tenaga kerja di masa depan. Dampak strategis kegagalan karyawan yang memenuhi syarat yang bekerja di posisi konkret akan mempengaruhi keberhasilan perusahaan di masa depan dengan mempertimbangkan jangka waktu yang lebih lama. Referensi dari Berger R di 2017. Metode riset. Survei kuesioner online disediakan dengan menggunakan 105 perusahaan yang beroperasi di industri manufaktur wilayah Moravia sampai Silesia sebagai sampel. Metode statistik analisis data digunakan. Uji Strack-Fisher, koefisien P dan Kramer V dihitung untuk menguji hubungan antar variabel. Data primer. Menggunakan survei kuesioner online berdasarkan kuesioner terstruktur. Kelompok sasaran. Semua perusahaan menengah 51-250 karyawan dan perusahaan besar lebih dari 250 karyawan yang beroperasi sesuai dengan klasifikasi CZ-NACE dalam industri manufaktur di wilayah Moravia sampai Silesia. Data diproses dan dianalisis dalam program IBM SPSS Statistik 23.0.
Pengumpulan data, pembacaan data berdasarkan tabel seperti daerah konsep dasar posisi kunci dan manajemen karyawan, meliputi kegiatan posisi kunci karyawan kunci. Poin kedua, daerah strategi posisi kunci dan manajemen karyawan, meliputi kegiatan horizon waktu lingkungan bisnis, posisi kunci dan karyawan, persyaratan, anggaran, aktivitas, rencana implementasi peran manajemen. Poin 3. Daerah kondisi posisi kunci dan manajemen karyawan meliputi kegiatan, inisiasi dan dukungan atas pengelolaan, koneksi dengan strategi bisnis, alokasi sumber daya. Poin keempat, daerah proses manajemen bakat dapat dibedakan menjadi sub-sub area seperti akuisisi, pengembangan, dan penyimpanan. Untuk akuisisi meliputi kegiatan, kebutuhan dan sumber daya bakat, keterampilan utama, nilai dan keunikan, performa, potensi, talent pool. Untuk sub-area pengembangan meliputi kegiatan, program, realisasi, evaluasi, dan manajemen karir. Untuk sub-area penyimpanan meliputi kegiatan, daya tarik pengusaha, realisasi kegiatan, reputasi perusahaan. Poin kelima, proses kunci dan karyawan pengelolaan meliputi kegiatan, masalah posisi kunci dan manajemen karyawan. Poin keenam, daerah evaluasi posisi kunci dan manajemen karyawan meliputi kegiatan audit dan evaluasi keberhasilan. Hasil penelitian, ada tingkat penggunaan yang rendah dari sistem yang diberikan dalam bisnis ini. Dengan 2/3 perusahaan menunjukkan minat dalam menerapkan sistem baru. Tingkat pemanfaatan sistem manajemen untuk posisi kunci dan karyawan di perusahaan menengah dan besar di wilayah Moravia sampai Silesia yang beroperasi menurut klasifikasi CZ-NICE di industri manufaktur rendah. Hanya 21,0% perusahaan yang ditangani menerapkan sistem ini. Dari 22 perusahaan yang memiliki pengalaman dengan sistem, hampir setengah dari mereka 45,5%, yaitu 10 perusahaan mengelola posisi kunci dan karyawan mereka dengan cara yang tidak sistematis dan tepat. Setengah dari perusahaan melihat sistem mereka yang ada hampir atau sepenuhnya tidak berhasil dan terkontribusi. Temuan utama dari survei adalah minat perusahaan, 65,7%, yaitu 69 perusahaan dalam menerapkan sistem manajemen baru untuk posisi kunci dan karyawan, yang akan meminimalkan hambatan yang ada untuk menggunakan atau akan membuat sistem yang ada diterapkan di perusahaan yang lebih efisien. Kesimpulan. Poin 1. Proses ini disarankan dengan cara membuat konten dan formulirnya menjadi panduan dan bantuan bagi perusahaan untuk merealisasikan kegiatan tertentu dari proses ini. Ini akan berkontribusi pada keberhasilan realisasi pendekatan yang kompleks dan sistematis terhadap pekerjaan dengan posisi kunci dan karyawan. Poin kedua, berdasarkan analisis hasil survei, dapat dikatakan bahwa sistem ini dapat diterapkan di perusahaan industri manufaktur skala menengah dan besar. Saran dari saya adalah pendidikan diperlukan untuk perusahaan yang belum mengetahui peran kunci dan sistem manajemen karyawan, di mana sistem ini dapat menunjang bakat dan talent dari setiap karyawan untuk diasah menjadi lebih baik. Penutup. Output dari jurnal ini tidak hanya hasil survei, tetapi juga proses yang diusulkan dari posisi kunci dan manajemen karyawan. Aplikasi yang dapat membantu perusahaan untuk bertahan hidup dan tumbuh, menyusul kompetensi, dan secara signifikan meningkatkan nilai tambah dan bisnis yang berkelanjutan. Referensi jurnal ini mengacu pada modul
pertemuan ketujuh yang isinya adalah fungsi manajemen sumber daya manusia dan penilaian kerja. Peace.